Jadi maksud saya itu asas keseimbangan. Asas keseimbangan itu sebelum kita kufur atau mengevaluasi, temukan dulu kebaikan yang Allah sudah titipkan agar kekufuran atau evaluasi kita itu tidak terlalu sangat berkhianat di hadapan Allah SWT. Karena tentang syukur bukan tentang jumlah rasa syukurnya, tapi tentang bagaimana menemukan rasa syukurnya. Itulah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaniha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kepada Allah kita bermunajat. Insyaallah kita adalah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan Allah dosa-dosa kita, diberi kemudahan semua hajat, cita-cita, doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan Allah kita dari mara bahaya, dari bala, dari cobaan. Diberikan Allah keturunan-keturunan yang mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita berdoa saudara-saudara kita yang sakit diberikan Allah kesehatan, keafiatan, kesembuhan. Saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan kesusahan diberikan keluasan rezeki dan kemudahan. Saudara-saudara kita yang sedang lemah imannya diberikan Allah hidayah. Insyaallah kita semua adalah orang-orang yang husnul khatimah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Kita sudah berada di Sya'ban ya. Sudah di Sya'ban. Sampai sebulan lagi kita sudah berpuasa. Maka doanya memang yang diajarkan Rasul adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Maka orang-orang beriman akan merasa bahagia ketika dia masuk kepada bulan Ramadan. Kebahagiaan atas nama keimanan. Karena apa? Karena memang atas izin Allah mudah-mudahan Ramadan kita semakin tahun adalah semakin Ramadan yang sempurna di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut kajian kita tentang zuhud. Sekarang kita bicara tentang pandangan Imam Ahmad tentang tingkatan zuhud. Jadi zuhud itu kan kemarin merasa cukup. Merasa cukup itu kata kuncinya adalah tidak ada upatan, tidak ada evaluasi yang berlebihan. Kira-kira itu kata kunci. Yang pertama, orang awam menganggap zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang haram. Nah, ini sudah level yang bagus. Meskipun kalau dalam kalangan sufi atau tasawuf, ya, meninggalkan yang haram itu adalah sebuah kemestian yang bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Kenapa? Karena dia sudah bagian dari instruksi syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada namanya amar ma'ruf nahi munkar. Nahi munkar itu makna besarnya adalah sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala harus memang menjadi tupoksi hidup kita untuk ditinggalkan. Jadi malah kata kunci yang dipakai oleh tasawuf bukan menjauhkan diri dari yang haram, tapi meninggalkan diri dari yang haram. Beda menjauhkan diri dengan meninggalkan. Menjauhkan berarti masih ada jarak, masih bisa terdeteksi, masih bisa beradaptasi. Tapi kalau sudah meninggalkan berarti sudah tidak lagi memiliki jarak, sudah tidak ada akses ke sana. Nah, maka tujuan kita dengan itu. Maka bagaimana membuat manusia mampu beradaptasi dengan nahi munkar?
dia akan dibuat fokus oleh Allah atas izin Allah dan ridha Allah, dibuat fokus menikmati amal. Nanti kalau saya pakai teori terbalik, kenapa ada orang yang masih senang dengan dosanya? Karena ada amal yang belum ternikmatinya. Makanya dia mencari kenikmatan yang lain. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah senang kita makan nasi goreng di tempat yang satu itu, tidak ada kita tengok lagi nasi goreng yang paling nikmat dari nasi goreng itu, tidak akan mungkin kita beli yang lain. Kira-kira begitu. Nah, memang logika ini akan menjadi sesuatu yang bisa dibantah. Kenapa? Karena sifat manusia itu apa? Sifat manusia jenuh. Apa itu jenuh? Ada lagunya itu. Siapa yang pandai nyanyikan? Jenuh itu bukan membenci, bukan benci. Kalau benci itu lebih dalam dari jenuh. Jenuh itu adalah orang yang merasa tidak nyaman dengan satu keadaan, sehingga dia mencoba melihat keadaan lain sebagai sesuatu yang dia nyamankan. Dan pada saatnya dia juga tidak nyaman pada sesuatu yang lain itu, dan dia mungkin saja kembali kepada sesuatu yang lama, atau dia mencari sesuatu yang baru selain dari yang sudah dilewatinya. Nah, inilah yang menjadi masalah besar manusia. Kenapa manusia itu senang kembali kepada dosa dan berpotensi kembali kepada dosa. Kenapa? Karena dia itu maksudnya kita semua masih berpisah antara dirinya dengan amalnya. Nah, ini dia. Jadi kalau dia melakukan banyak amal, maka dia anggap sesuatu itu sudah banyak, sehingga sesekali perlu dikurangi atau perlu diberhentikan atau perlu ditinggalkan secara waktu. Maka kerja manusia, kerja kita adalah dekatkan jarak amal kepada diri kita. Bahkan yang lebih baik dan sempurna adalah amal itu berlindung di dalam diri kita, sehingga diri kita ini adalah dia itu maksudnya diri kita dan semua amalnya. Itu deh. Jadi gini, apa makna alhamdulillah? Siapa tadi yang puasa Senin? Lalu begitu berbuka dia bilang alhamdulillah. Apa makna alhamdulillah ketika kita baca, kita ucapkan? Bersyukur atas apa? Atas sudah sempurnanya puasa. Siapa yang mengerjakan puasa? Saya atau Bapak? Dia yang mengerjakan puasa. Oke, atas dasar apa dia mengerjakan puasa? Atas dasar perintah yang bagaimana itu? Oh, yang sunnah. Yang dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tiada berdosa. Kalau sunnah, kenapa dia mau mengerjakannya? Karena apa? Nah, harus ke situ bertanyanya supaya amal itu semakin mendekat dengan diri kita tanpa jarak. Jadi gini, ini tasawuf ya, harus kata kuncinya tasawuf ya, jangan yang lain. Ada syukur yang terasa hambar dalam makna tasawuf. Itu, jadi jangan salah ya, salah fokus. Manakala syukur yang diucap adalah cara dia mewujudkan rasa bangganya atas kebaikan yang dia kerjakan. Alhamdulillah Ustaz, udah 4 tahun ini tidak pernah saya tinggal Senin Kamis. Salah itu Ustaz? Enggak salah, benar itu. Ente yang ngejek tidak pernah puasa banyak kali ke ente. Oh iya, tapi itu belum syukur yang sempurna. Maka nanti ada orang menghadapkan alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan kepadaku
kekuatan menjadikan amal itu menjadi bagian dari diriku, sehingga haus tidak menjadi keluhan, lapar tidak menjadi keluhan, dekat dengan orang yang sedang makan dan minum pada saat aku berpuasa tidak menjadi sesuatu yang menyulitkan, karena kau sudah menjadikan puasa ini menjadi bagian dari diriku. Jadi di sana nanti letaknya, maka amal ini beradaptasi dengan itu. Sehingga akhirnya begitu ditanya, kenapa Anda mengerjakan amal itu? Atau ada orang memuji, hebat betul Anda mengerjakan amal itu. Dia bingung, apa yang pantas dipuji? Apa yang pantas dipuji? Karena saya mengerjakan amal, bukankah amal itu sesuatu yang harus dikerjakan? Kalau iya, untuk apa Anda memuji? Oh, karena banyak orang yang tidak mengerjakan, Anda mengerjakan. Orang yang tidak mengerjakan itulah yang Anda fokus untuk memberi nasihat. Tidak perlu memberi pujian kepada orang yang sudah melaksanakan. Nah, jadi akhirnya gitu. Maka apa outputnya? Outputnya adalah ada orang yang mengerjakan kebaikan tetap dengan ketundukannya, karena dia sudah memisahkan amal baiknya, ketundukannya dengan pujian orang lain. Ke situ makanya tasawuf tadi saya bilang. Jadi nanti kalaupun ada orang memuji dirinya, dia tidak akan berhajat pada pujian itu. Dipuji atau tidak dipuji, tidak ada perubahan terhadap sikap dan amalnya, karena kebergantungan amalnya tidak pada pujian manusia, tapi memang pada keniscayaan. Itu keniscayaan. Jadi makanya menjadikan semua amal menjadi tabiat. Saya tidak tahu, selalu saja orang-orang mencontohkan orang Jepang kalau mencontohkan pola hidup bersih, begitu tak? Hidup bersih. Orang Jepang itu katanya, dan saya juga beberapa kali menyaksikan, dia mau mengutip sampah yang dia lewat jalan itu, padahal itu bukan sampahnya. Dan kalaupun tak dikutipnya, tidak ada dia berdosa itu. Kenapa dia mengutip? Karena dia sudah menganggap bersih menjadi jati dirinya. Sehingga kalau dia tidak bersih, padahal itu bukan sampah dirinya, ada semacam kesenjangan yang muncul dalam dirinya. Kenapa saya tidak menunjukkan perilaku bersih? Nah, tapi saya tidak bisa jadikan itu satu-satunya fokus. Kalau saya bilang orang beriman itu energinya apa? Orang beriman itu amanu, energinya adalah tauhid. Orang yang sosialis, energinya apa? Energinya kalau pakai teori namanya antroposentris. Apa itu? Dia berbuat baik karena perbuatan baiknya itu berguna bagi kebaikan orang lain, sehingga dia hajatnya hanya untuk kebaikan manusia. Nah, orang beriman dia berbuat baik, hajatnya tidak hanya untuk manusia, tapi disematkan kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang memberi nilai atas semua kebaikan. Nah, itu. Maka karena persembahan kita atas kebaikan itu tidak kepada manusia, apakah kita butuh pujian manusia? Serius, butuh lah. Namanya kepengen dipuji. Manusia ini sejak dia lahir pengen dipuji. Saya kasih bukti. Ada anaknya umur 3 tahun baru siap mandi. Pulang ayahnya naik kereta, naik mobil. Apa katanya? Ya, abang udah mandi sendiri. Laporan. Kira-kira apa tujuan laporan itu? Pujian toh? Pujian. Ayah, supaya dibilang ayahnya gini, ya Allah, anak ayah umur 3 tahun sudah pandai. Nah, coba kalau tidak dipuji, coba apa yang terjadi? Jadi manusia itu sangat identik dengan pujian. Nah, itu manusiawi. Satu ya. Lalu, apakah kita memutus harap dengan pujian? Jangan, karena pujian itu manusiawi bagi kita yang manusia. Lalu, bagaimana supaya pujian itu tidak salah? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Maka, hadapkanlah, mintalah, hajatkanlah pujian itu
kepada yang memberi sebenar-benar pujian. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah memuji manusia? Istiqomah bil ma'ruf. Itu dia. Tidak penting mau dipuji atau tidak dipuji, ya dijalankan aja. Karena dia, kalau istilahnya orang Medan, sudah putus urat malunya. Tapi kan tidak boleh begitu, itu kasar. Tidak boleh putus urat malu kita, karena malu itu bagian dari adaptasi keimanan manusia. Yang putus itu adalah harap terhadap pujian, itu boleh diputus. Nah, itu ya. Baik, nah saya ingin bilang begini, coba sama kayak ayat ini. Nanti kalau sama Ustadz Jamal Sari silahkan ditanya, ya nggak apa-apa. Beliau kan tafsir. Kalau fikihnya tanya sama Ustadz Asbi. Nah, itu saudara saya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Begitu toh? Bentar lagi ayat itu akan sering bergema di masjid ini tiap hari. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas secara generik. Perintahnya jelas. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan dalam makna yang tertulis. Kutiba bukan wujibah, berarti kewajiban yang tertulis atas kamu berpuasa. Lalu muncullah semacam kesimpulan sederhana. Berarti semua orang yang berpuasa adalah orang-orang beriman. Pertanyaannya, benarkah itu? Muncul hadis Rasul. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu dia hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Berarti ada pengecualian, sama kayak sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Lalu pada ayat lain Allah sebut fawailun lil. Di satu sisi sholat mencegah perbuatan keji dan munkar, di sisi lain Allah sebut celakalah bagi orang-orang yang sholat. Nah, harus dilihat sambungannya. Siapa itu yang celaka? Allazina hum an sholatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'unal. 3 pengecualian. Oke. Puasa saja begini. Datang orang yang tidak berpuasa, katakanlah bukan beragama Islam, lalu dia bilang, Pak Ustaz, apakah semua orang yang berpuasa adalah orang beriman? Jawablah. Iya. Kalau kami ikut berpuasa pada bulan Ramadan, apakah kami beriman? Itu. Maka harus mampu kita menjawabnya secara bersih dan jernih. Lalu, apakah esensi puasa itu letaknya pada tidak makan dan tidak minum? Tidak. Atau saya ganti pertanyaannya, apakah semua orang yang tidak makan dan tidak minum adalah orang yang berpuasa? Nah, di mana letaknya dia menjadi puasa? Niat, iya benar Pak. Maka esensi puasa adalah iya, selesai. Tidak makan dan tidak minumnya syariahnya. Maka itu dia. Lalu kalau ada orang tidak makan dan tidak minum niatnya supaya dipuji orang, sahkah puasanya? Tidak. Nah, jadi kalau gitu jangan pernah sepele dengan niat seolah-olah lebih utama tidak makan dan tidak minum dibanding niat. Maka kita coba rubah makna redaksi ayat itu tanpa merubah nilainya. Begini caranya. Kalau kita bilang tidak semua orang yang tidak makan dan tidak minum itu berpuasa, maka berarti ada orang yang tidak makan, tidak minum, tapi dia tidak berpuasa. Gitu ya. Kita rubah saja maknanya. Begini cara merubahnya supaya menjadi energi. Wahai orang-orang yang berpuasa, apakah kau memakai imanmu ketika kau berpuasa? Seperti orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Berarti iman di situ adalah satu pembuktian atau satu digadaikan tentang eksistensi berpuasa. Wahai orang-orang yang berpuasa, apakah kau pakai imanmu ketika kau berpuasa? Karena ada orang yang bisa berpuasa tapi tidak pakai
imannya. Nah, kira-kira gitu. Nah, maka kalau itu yang dipertanyakan, muncullah istilah ustadz-ustadz yang selalu ceramah, ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasul khawas. Pasti akan ada ustadz yang ceramah di sini nanti pada bulan Ramadan. Siapa itu orang yang puasa awam? Yaitu tadi, kalau kita mau pakai energi itu, puasanya digolongkan pada tidak makan dan tidak minumnya, gitu ya. Siapa itu orang yang puasa khawas sampai khawasul khawas? Tidak makan dan tidak minum, hanya instrumen kecil dari berpuasa, karena esensi puasa itu adalah memahami bahwa sebenar-benar nikmat Allah itu tidak bergantung pada harta dan konsumsi dunia. Nah, itu dia. Siapa itu? Makanya kan banyak orang yang bilang, apa hikmah puasa? Memahami orang miskin itu tidak makan dan tidak minum. Kira-kira kan begitu kata ustadz-ustadz itu. Bagaimana memahami esensinya? Kalau memahaminya secara jasmani, maka muncul rasa kasihan. Pertanyaannya, seberapa hebatkah rasa kasihan kita kepada orang yang tidak memiliki? Oh iyalah Ustaz, saya memiliki, dia tidak memiliki. Begini, ya, sama kayak orang sedekah. Saya kasih uang sama dia 100.000. Kenapa Anda kasih uang kepada saya 100.000? Saya banyak uang, Anda tidak punya uang. Maka saya wajar mengasih Anda uang. Satu ya. Yang kedua, saya kasih dia 100.000, ditanya kenapa? Karena saya tidak tega melihat dirimu tidak punya uang. Dua. Yang ketiga, kenapa Anda kasih saya uang 100.000? Lalu saya bilang, saya yang banyak uang tidak bisa sesabar Anda. Padahal Anda tidak punya uang, tetap merasa berbaik sangka kepada Allah. Maka bodohlah saya kalau saya tidak berbuat baik kepada engkau yang tetap berbaik sangka kepada Allah, padahal kau tak punya uang, sementara aku banyak uang, masih sering berburuk sangka kepada. Nah, energinya beda, cara amalnya sama-sama ngasih uang 100. Ini maksud saya. Maka esensinya tadi diniat. Yang merubah seseorang itu sebab dia berpuasa bukan cara dia bertahan tidak makan dan tidak minum, tapi apa motivasi dia ketika dia tidak makan dan tidak minum. Sama kayak sholat. Kenapa? Bagaimana sholat itu bisa mencegah keji dan munkar? Bukan tentang gerak sholatnya saja, tapi tentang mau kemana diarahkannya sholat itu, sehingga akhirnya sholat itu benar-benar membentuk karakter diri. Nah itu, ya. Jadi oleh karenanya inilah nanti yang bisa kita lihat. Maka kalau saya ditanya, apakah Bapak Ibu yang saya sebutkan ini secara tiba-tiba bisa muncul kepada seseorang? Menurut saya iya, bisa. Makanya di dalam tasawuf itu ada namanya, ya, kalau istilah itu ladun. Nah, kalau dalam hierarki tasawufnya ada namanya irfani. Ya, irfani, ada akhlaki gitu-gitu ya. Irfani itu apa? Inilah model tasawuf di awal-awal para sufi dulu. Gini, irfani itu gini, dia tidak belajar, tidak ada ijazahnya, tidak ada. Yang dia hafal hanya sederhana saja dari semua ilmu yang ada. Tapi mengamalkan yang sederhana ini, dia sangat punya energi luar biasa. Gini Pak, untuk beramal itu jangan pakai hanya energi akal. Kalau hanya pakai energi akal hanya mencari sebab akibat. Akal hanya jadi instrumen untuk beramal. Sisanya mana? Akal mencari amalnya, hati ikut menguatkan amal itu, lalu biarkan seluruh tubuh ini menikmati amal itu, sehingga amal itu bercampur pada semua kehidupan. Gitu. Mau kita kasih bukti? Rasulullah kenapa
sampai bengkak dia punya kaki, masih tetap beristighfar kepada Allah. Coba, padahal dia sudah dijamin masuk surga, dimaksumkan dari dosa. Apa yang membuat dia tetap beristighfar kepada Allah SWT? Lalu apa dia tidak terasa mata kakinya sudah mulai menebal, sedangkan awak kesemutan sedikit saja sudah berhenti awak ngaji? Nah, lalu para orang-orang yang senang pada suasana mistis, dia buat ini sebagai sesuatu yang mistis. Nah, itu saya yang nggak suka, dan saya tidak mengarahkan dan mengajarkan itu. Seolah-olah kalau berzikir hilang dirinya, fana, lalu lama-lama kemasukan, bisa dia menjawab. Itu kemarin ada di TV, katanya ada seorang tabib bisa memanggil nabi. Oh, hebat betul itu. Jadi katanya dia kalau ngobati orang manggil nabi, tergantung sakitnya. Kalau sakitnya parah panggil Nabi Musa. Kalau agak-agak ringan panggil Nabi yang lain. Enggak, berzikir itu tidak punya tujuan apa-apa selain dari Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nothing ada. Tidak ada yang lain. Tidak boleh. Pak Ustaz, saya semenjak berzikir la ilaha illallah, tidak bisa orang nusuk saya. Oh, hebat betul Bapak. Tidak bisa ditusuk, jangan jadikan tujuan. Biar aja itu oleh-oleh. Oh, kebetulan setelah saya berzikir la ilaha illallah, ada orang nusuk saya, tak mempan pula tusuknya. Jadi jangan, kau kalau mau tahan tusuk, sini berkuajarkan la ilaha illallah 1000 kali sambil pukul-pukul dinding itu. Nggak usah, nggak penting itu. Itu masih sangat duniawi. Kira-kira gitu. Jadi itu yang maksud saya. Saya tidak bilang ada yang melenceng atau tidak melenceng. Saya tidak mau menghakimi amalan siapapun. Tapi bagi saya, menurut saya, sesuatu yang saya pelajari, seenergik-energiknya amal, semua tidak boleh ditujukan selain hanya kepada Allah. Ya. Jadi makanya apa yang ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar, alamatul ikhlas, ciri-ciri orang yang ikhlas, salah satu yang disebutkannya adalah taqarrub ilallah duna syai'in akhar. Dia selalu ingin dekat kepada Allah duna syai'in akhar. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain itu lex spesialis. Itulah yang membuat dia menjadi sangat khusus. Ya, tidak boleh ada yang lain. Baik, sedikit lagi ya, lanjut. Bapak Ibu, kalau diizinkan malam ini tengah 10 kita sudah selesai. Kalau ada tamu pula yang menunggu lagi. Ya, kalau boleh ya. Biasanya kan jam 10 kita selesai. Boleh. Orang istimewa, khawas, menganggap zuhud adalah meninggalkan hal-hal yang halal sekalipun melebihi kebutuhannya. Kata kuncinya melebihi. Gini, makanya supaya tidak salah, yang banyak itu jangan dianggap lebih. Siapa itu orang yang merasa lebih yang banyak itu? Orang yang merasa sombong atas kepemilikan yang banyak itu. Maka nanti nggak boleh sombong. Makanya wala tamshi fil ardi marwa. Nggak boleh Anda sombong di muka bumi ini. Karena sombong itu bukan bajunya makhluk, itu bajunya Khaliq, bajunya Tuhan. Nggak ada manusia bisa pakai baju sombong. Kalaupun manusia mau pakai baju sombong, bajunya itu kelihatan mahal, tapi harganya loa. Loa itu apa itu? Di bawah dari monja lagi. Jadi silakan, makanya oleh karenanya tidak mau berlebih-lebihan, wala tusyrifu. Bapak Ibu, gini ya, tapi memang kalau saya sebutkan ini jangan marah sama saya. Kalau mau mempelajarinya, tapi anggap saja mempelajari ini seperti lawak-lawak gitu ya. Coba tes, kalau nggak bisa nggak usah, nggak apa-apa. Belilah makanan yang paling kau sukai. Sudah lama kau tak memakannya. Sangat berhasrat betul kau menikmatinya. Letak di hadapanmu. Sudah? Lalu sampaikan kepada makan itu secara tersirat. Jangan tersurat, nanti dibilang orang gila. Secara tersirat. Wahai makanan, lama betul aku mencarimu. Rindu aku dengan nikmatmu. Hari ini ku miliki dirimu, tapi aku sedang belajar tidak menikmatimu.
Berani kan? Habis itu kasih orang makan, lihat orang yang makan itu. Nikmat gak dia merasa? Setiap dia memuji makanan itu, setiap itu pula kita ngilir, setiap itu pula Allah hadiahkan sabar. Pak Ustadz itu ngeyel lamanya, coba aja tes, nanti lama-lama terbiasa itu. Apa outcome-nya? Outcome-nya sederhana. Besok-besok kalau kita punya nikmat, maka kita nggak akan mau merasa sempurna nikmat itu sebelum kita ikut berbagi kepada orang lain. Itu outcome-nya. Itulah esensi dari ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kau dapat nikmat dari Allah, bi ni'mati rabbik fahaddits, share. Share itu bukan hanya diceritakan. Kalau diceritakan orang Medan dilempar orang Medan gitu. Kau beli mobil kau ceritakan dulu sama aku. Alhamdulillah Bapak Ibu saya baru beli mobil Alphard hari ini. Mohon maaf lah ya, mobil saya baru lah. Ya, ada juga yang Rubicon yang harga 3 miliar. Alhamdulillah besok saya tidak diundang lagi kemarin. Kenapa? Karena nikmat yang kau ceritakan tidak ada pentingnya sama kami. Maka yang dimaksud dari ayat tadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kau berani ceritakan nikmatmu, ceritakan juga sama kami apa manfaatnya nikmat yang kau ceritakan. Gitu dia filosofinya. Ya. Jadi kan gini, Pak. Kalau mau pakai manajemen mengelola doa. Wah, ini keren ya. Jangan buat hanya kau berdoa untuk dirimu, karena kau adalah orang yang rugi. Buatlah orang lain juga ikut serta mendoakan dirimu. Ada 2 tipenya. Pertama, kau bayar orang supaya dia mendoakanmu. Itu biasanya doanya masih agak ece-ece. Kenapa? Karena kau bayar. Dek, kasih kau 20.000, doakan aku 5 menit. 5 menit jangan putus doamu. Ya, oke, berarti terpaksa. Tipe 2, buat dia bergantung kepada dirimu atas rezeki yang kau miliki, agar setiap rezekimu dia menganggap bagian dari rezekinya, setiap harapmu juga menjadi bagian dari harapnya, setiap doamu adalah bagian dari doanya. Itu keren, Pak. Ya, orang-orang kantor kan kayak gitu. Dia yang keluar bonus, yang stres satpam. Itu kan. Setiap tanggal 20 bulan 6 keluar bonus 25 juta karyawan. Udah bulan 6 ditanya satpam masalah pulang. Bos, udah keluar bonus. Belum Pak, alamak gitu. Yang belum keluar bonus saya yang stres satpam. Ada apa ini Pak satpam ini? Iya. Awak keluar 25 juta, dia cuma cair 50.000. Serius sekali dia menanya ibu musawah. Sampai di ujung-ujungnya dia kudoakan Pak ya supaya segera keluar bonus Bapak ya. Amin, no, bilang lah. Paten juga kawan nih, jatah 50.000 doanya serius sekali. Jadi itu menurut saya bagus. Kayak gitulah yang seharusnya esensi kita. Tidak banyak yang kita kasih, tapi dia merasa ada yang diberi dari harta kita. Sehingga akhirnya hajat kita tidak hanya kita yang mendoakannya, orang lain ikut mendoakannya. Kadang-kadang bukan begitu, awak keluar bonus keluar dari pintu belakang. Ini Pak Bos ini semenjak udah keluar bonus tidak nampak lagi keluar dari depan, udah dari belakang aja. Jadi ini dia maksud. Makanya melebihi kebutuhan. Ginilah supaya harta kita jangan sia-sia. Nah itu ya, Ustaz, saya takut ini Pak Ustaz ceramah gitu, saya punya deposito miliaran ini gimana ini? Gini, akadkan kepada Allah. Ya Allah, saya ini orang yang masih congok pada dunia. Inilah buktinya. Saya masih nyimpan yang banyak-banyak. Saya akui saya congok dunia. Tapi begitu punya Allah, jangan jadikanlah ini harta, jangan jadikan ini harta yang sia-sia. Boleh Pak, itulah namanya berhelah dalam doa. Akui kau punya kelemahan, akui kau punya kekurangan, supaya Allah ikut benar-benar memperbaiki jalan hidup. Kenapa? Karena kau berharap kepada yang Maha memperbaiki. Nah, gitu ya. Yang ketiga, orang sangat istimewa, orang-orang arif menganggap zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang mengganggunya. Ingat, mengganggu. Apa contoh mengganggu? Kalau lagi tidur rawa, datang nyamuk itu mengganggu kan? Apa yang membuat kita menganggap nyamuk itu mengganggu?
Yang membuatnya itu adalah dia menghilangkan konsentrasi kita. Apa itu? Terserah Pak. Bapak mau bilang apa itu? Kadang-kadang yang baik bisa mengganggu. Bapak Ibu, bukan hanya yang jahat yang bisa mengganggu. Yang baik pun kadang mengganggu. Ujian itu bisa mengganggu. Kenapa di sini disebut dengan mengingat Allah? Karena esensi dari ibadah itu adalah ingat. Ya. Ingat. Zikrullah itu bukan hanya disebut, tapi juga sebutan yang menjadi ingatan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa laibun inna darul akhirah hiya hayawanun law kanu ya'lamun. Banyak betul ayat tentang lahun wa laib. Nanti silakan dikaji kepada guru yang membidangi tafsir. Kenapa Allah mengulang-ulangi lahun wa laib? Gurauan dan permainan dan gurauan. Kalau tidak penting, cukup sekali saja Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi kenapa Allah ulang-ulangi? Berarti dia penting. Kata orang Tanjung Balai, motan. Tahu motan? Motan itu penting. Sama kayak orang tua Wak. Ingat saya, ya. Karena anaknya suka lupa bawa sendok. Dia kan dibawakan apa ini? Tempat makan ke rumah, apa ke sekolah. Di dalamnya ada sendok. Selalu saja 15 hari sekolah 15 sendok habis. Kenapa? Habis makan sendok tinggal. Jadi hari ke-16 sudah mulai berhabisan sendok di rumah. Mulailah mamanya mulai habis subuh pesannya tentang sendok. Habis makan sendoknya dibawa. Jam 6 pagi diulangi pesan itu. Jam 7 pagi diulangi. Menjelang berangkat anaknya diulangi lagi. Sampai di sekolah dipesankan sama gurunya supaya sendoknya mohon dibantu dimasuk. Berarti serius betul itu sendok. Kira-kira gitu. Kalau tidak serius, mana mungkin bolak-balik kita pesankan. Sama seperti ayat juga menyebut, Allah menyebut itu bolak-balik. Sama kayak surah Wal Asri, Innal insana bukan Wal Asri. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na kawizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na wa inna ma'al usri. Kenapa harus ada inna ma'al usri? Kalau mau pakai energi falsafah tasawufnya, gini, ketika Allah menyebut fa inna ma'al usri yusra, yang mendengar masih diakses oleh akal. Oke? Apa kerja akal tadi? Mencari sebab akibat. Apa pertanyaan yang dimunculkan oleh akal? Apa betul ya Allah? Kan gitu. Maka diulangi Allah, inna ma'al usri. Kalau yang kedua kali tidak akal lagi yang mengakses sudah hati. Jadi itu ya. Jadi kalau mengungkapkan cinta katanya jangan sekali, harus berulang-ulang supaya yang mengakses tidak hanya akal. Aku mencintaimu, kata. Kenapa kau cinta sama aku? Masih ditanyanya karena baru sekali. Tapi coba kalau diucap sudah 5-6 kali, yakinlah aku mencintai. Nah, kira-kira seperti itu. Lagi ya, masih lewat 3, panjang lagi, tenang. Menurut Abdul Mun'im Al-Hashimi di dalam bukunya Akhlak Rasul, saya mengutip beberapa. Ada 5 faktor yang mempengaruhi. Pertama, memikirkan kehidupan akhirat. Akhirat ini tolong dimaknai dengan ubudiyah dan amal ibadah, gitu ya. Jadi eksistensi akhirat itu bukan berarti menafikan dunia, tidak. Tapi yang disebut dengan akhirat itu bagaimana seseorang mampu memanage dirinya secara pelan-pelan tetapi pasti supaya semua mindset dan hajat hidup dunianya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Semalam subuh saya ceramah di sana. Saya mau gambarkan ini. Ini agak beda dikit tapi ada hubungannya dengan itu. Kemarin saya membahas tentang rojak. Rojak itu mengharap harapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya gambarnya kayak gini aja ya. Jangan tanya mana rambutnya, mana telinganya. Manusia berpikir. Benar ya? Manusia berpikir. Setelah dia berpikir lalu dia berbuat. Kalau pertanyaannya kenapa dia berbuat? Karena dia
berpikir, maka semua hasil pikirannya adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, makanya dia berbuat. Gitu ya. Yang kedua, manusia berharap, namanya doa. Lalu setelah dia berharap, dia berpikir. Setelah dia berpikir, dia berbuat. Setelah berbuat, capek sudah berbuat, dia berharap kepada yang Maha mengabulkan. Gitu kan? Lalu sering didefinisikan, berbuat ini namanya ikhtiar, berharap ini namanya apa namanya? Tawakal. Gitu kan? Yang ketiga, gambarnya baru aja. Dia kepengen berpikir. Sebelum dia berpikir, dia berharap kepada Allah agar Allah menunjukkan akalnya tentang apa yang harus dipikirkan. Sudah? Lalu dia mendapat semacam perasaan bisa ditunjuki oleh Allah. Lalu dia berpikir. Hasil pikirannya dia berbuat. Hasil perbuatannya dia kembalikan kepada Allah. Ini cara kerja yang selalu terjadi. Orang yang nomor 1 dan nomor 2 yang saya sebut sering akan mengalami stres. Kenapa? Karena yang berhajat dia, yang memikirkan dia, yang mengerjakan dia, kalau sudah capek baru ditujukan kepada Allah. Yang nomor 2, cenderung stresnya akan lebih ringan. Karena apapun yang dia pikirkan adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah. Gitu. Pak Ustaz, bagaimana mendeteksi yang kita pikirkan adalah sesuatu yang ditunjukkan atau sesuatu yang tidak ditunjukkan? Yang pertama, tidak terlalu pening dirimu mengukur sebab akibatnya. Itu ciri-cirinya. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku orang kaya ya Allah. Gitu doanya kan? Hatinya ngomong, mana mungkin cicilan kau di bank yang masih ada 3 lagi. Hatinya ngomong, mana mungkin anakmu sekolah 2 yang kuliah, 1 yang SMA, mana gilanya kau merasa. Kenapa? Karena yang meminta itu hasil dari pikirannya, karena dia berhajat. Tapi kalau bukan akalnya yang merekayasa permintaannya, dia akan sangat mudah meminta kekayaan kepada Allah tanpa memikirkan beban apa yang sedang dia punya hari ini. Karena beban dengan rezeki sebenarnya punya bab yang sendiri-sendiri, tidak punya sebab akibat. Kira-kira gitu. Makanya nanti kan kita sering ada omongan ngeyel, abang-abang becak, Pak Ustadz, saya ini kalau dihitung-hitung, bingungnya saya ini Pak Ustadz. Kenapa? Kalau penghasilan saya narik becak cuma 20.000 lah per hari, tapi anakku 3 orang kuliah tamat. Kira-kira gitu. Ya iya. Karena memang setiap manusia sudah memiliki rezekinya masing-masing tanpa membebani rezeki orang lain. Tapi kan hanya kita saja yang merasa terbebani, itu saja masalahnya. Kenapa? Ya itu tadi, harap kita tidak kita hidupkan kepada Allah. Gini loh, Allah kan nggak mau jual murah ilmunya. Makanya dengan zikir, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hidupkan zikirmu supaya hatimu dan pikiranmu terang, agar apapun yang Allah rencanakan kepada dirimu, kau mudah. Jadi gini, kalau ada satu doa baru yang Bapak Ibu munculkan, padahal selama ini belum pernah diminta, anggap itu saja, itu petunjuk dari Allah. Coba dites saja, tanpa harus pakai akal sebab akibat. Mau berdoa dia, kepengen kali lidahnya berdoa supaya banyak hartanya, padahal 2 tahun lagi udah pensiun dia, ya kan? Nggak jadi dia berdoa itu Pak. Mana mungkin 2 tahun lagi pensiun. Nah itu yang gitu-gitu itu kadang-kadang yang merusak semua energi, padahal Allah sedang mudahkan diri kita. Gitu ya.
Baik, yang berikutnya apa? Menyadari bahwa kenikmatan di dunia ini bisa memalingkan diri dari mengingat Allah. Menyadari bahwa nikmat di dunia ini bisa memalingkan diri dari mengingat Allah. Gini ya, bahasa ini sangat provokatif, tapi saya akan mencoba meluruskannya supaya dia kelihatan lembut dan terasa lembut. Tadi kan sudah saya contohkan. Makanan apa yang paling kita sukai? Lihat, pandangi, omongkan, beri kepada orang. Sakit hati nggak? Sakit hati lah, Pak. Duitnya duit awak, harusnya abah yang makan, orang pula awak tengok makan, kira-kira gitu. Tapi ternyata kadang-kadang dengan cara itu Allah memberi hati yang lebih jernih kepada manusia untuk mengenali siapa sebenarnya hakikat diri. Ada satu, dulu udah pernah saya sampaikan di sini. Nanti ada masanya. Ini dalam beberapa syair ditegaskan, juga dijelaskan oleh para ulama lah. Katanya nanti ada masanya di mana seorang ayah dan ibu memiliki anak yang cantik. Cantik anaknya. Kecil, umur 3-4 tahun. Dia bawa ke pasar. Dijualnya. Begitu ditanya orang, kenapa kau jual anakmu yang cantik ini? Lalu dengan mudahnya dia bilang, hasil uang penjualan ini akan aku gunakan untuk mengobati kambingku yang sedang sakit. Gitu. Di zaman kita insya Allah tidak ada itu. Tapi akan ada masanya. Orang lebih senang yang sangat simbolik. Lalu dia berani menggadaikan hal-hal yang sifatnya jariah. Anak itu jariah, Pak. Hati-hati. Makanya mendidik anak sama juga dengan mendidik amal jariah kepada diri kita. Tapi kadang-kadang kita suka abaikan itu. Kenapa? Karena kita anggap hewan peliharaan kita jauh lebih membuat kita prestisius dibanding membaguskan kita punya anak. Gitu ya. Lebih senang dia ngajak kucingnya jalan-jalan daripada anaknya. Kalau ngajak kucingnya 1 hari 5 kali, Pak. Habis subuh sekali. Putar-putar komplek dipuji 24 orang. Di foto di Facebook, di like sama 47 orang. Nah, belum lagi jalan-jalan sore. Nah, lalu nggak apa-apa, tidak ada yang salah. Kalau punya kucing peliharaan, pelihara saja, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan lebih sayang kau kepada kucingmu daripada kau berhasrat memperbaiki akhlak dan adab anak. Nah, itu kira-kira esensinya. Itu kira-kira esensinya. Ya, baik. Sedikit lagi ya, menumbuhkan keyakinan bahwa memburu kehidupan dunia saja sangat melelahkan, lelah. Apa buktinya? Apa ciri-ciri orang lelah? Berkeringat, kelihatan capek, kelihatan tidak seimbang, lalu seperti tidak sama hasil yang dia dapatkan dengan energi yang dia keluarkan. Melelahkan, kenapa? Karena semua hasil dunia sifatnya unpredictable. Tidak bisa diprediksi tentang kepuasan. Dulu katanya, Pak, saya jujur aja, kalau udah jadi PNS saya udah tenang kali hati saya. Apa? Baru 2 minggu dapat SK PNS, udah pengen jadi pejabat. Aku, Pak, jujur aja, kalau udah jadi kepala kasih aja udah jago, udah hebat. Aku udah cukup lah ini. Nggak ada, Pak. Gaya-gaya aja itu. Semua dikejar. Kenapa? Karena sifat dunia memang harus dikejar. Maka kehebatan orang-orang yang mengejar dunia adalah dia menemukan rasa cukup. Itulah zuhud. Orang zuhud itu tidak berhenti, Pak. Hati-hati. Orang zuhud itu bukan berhenti. Orang zuhud itu adalah menyesuaikan dia punya speed lari sesuai dengan dia punya kecepatan, sehingga tidak melewati dari batas dirinya dan menyesuaikannya dengan tujuan asalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang salah tafsir adalah juhud itu dimaknai sebagai berhenti. Jangan, bukan berhenti, Pak. Pak Ustadz, semenjak saya dengar ceramah Pak Ustadz, saya tidak mau lagi ngurus pangkat. Waduh, bahaya betul Bapak ini. Jangan, Pak. Kalau mau naik pangkat sudah. Cuman jangan itu menjadi tujuan utamanya. Satu-satu. Menyadari bahwa dunia itu sebagai bentuk laknat. Ingat, ini tadi dalam buku yang ditulis oleh Abdul Mun'im Al-Hashimi. Jadi kalau mau pakai logika hela gini, kenapa dulu waktu kita nyulangi anak kita makan payah,
kita hubungkanlah tidak makan itu dengan ditangkap hantu atau masuk neraka. Kalau nggak mau makan nanti ditangkap hantu, gitu. Ada kan? Ya, ini kan udah nenek-nenek semua nggak paham itu, cucu-cucunya tuh. Kenapa itu ya? Begitulah cara membuat akal kita ini menjadi ditakuti. Jadi ada stimulus. Kenapa para ulama dulu memberi simbol kepada dunia itu dengan sesuatu yang sangat menakutkan? Kenapa? Supaya orang benar-benar mau menjauhi dunia. Itu dia. Jadi kalau mau dibaca sebenarnya, coba ya, nanti kita lihat ada perbedaan yang sangat mendasar pendapat Imam Ghazali tentang dunia dengan pendapat imam-imam sebelumnya tentang dunia. Kalau Imam Ghazali justru melihat dunia itu sebagai sesuatu yang harus dimanage, bukan sesuatu yang harus ditinggalkan. Kenapa? Karena dia sudah melihat realitas. Orang-orang yang menjuhudkan dirinya cenderung meninggalkan perkembangan dunia, padahal perkembangan umat muslim sangat bergantung pada perkembangan dunia. Itu realitasnya. Ya, tidak mau belajar lagi, tidak mau sekolah, semuanya hanya diharapkan pada zikrullah. Tidak begitu. Jadi bagaimana? Ya silakan sekolah, silakan bekerja, cari duitmu banyak-banyak. Cuman semua tujuan yang kau kerjakan itu bukan hasil yang materialistik satu-satunya harapan. Pak Ustaz, rigid aja lah. Kami ini orang awam nggak ngerti kami apa kata Pak Ustaz. Gini rigidnya. Jangan beda syukurmu kalau kau dapat uang 50.000 dengan kau dapat uang 500.000. Titik, belajarlah. Kalau bisa berarti Allah sudah hidupkan juhudnya sedikit demi sedikit. Karena tentang syukur bukan tentang jumlah rasa syukurnya, tapi tentang bagaimana menemukan rasa syukurnya. Itu Pak. Gini, kalau kita punya uang 50.000, padahal hari ini kita berpotensi dapat 500.000. Kehebatan kita bukan pandai bersyukurnya Pak, tapi bisa nggak kita menemukan apa sebabnya saya harus tetap bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah. 50.000 ini meski terasa sangat kecil secara kuantitas, berikanlah kemudahan supaya dia sangat bermanfaat secara kualitas. Kira-kira begitu. Sama seperti orang yang dapat 500.000, dia juga tidak akan merasa congkak karena menganggap hari ini dia dapat sesuatu yang sangat besar. Karena kalau dia congkak, ada yang Allah hadiahkan kepada dirinya. Apa itu? Allah lebarkan pengeluarannya sehingga 500.000 itu seperti tidak berasa manfaat yang besar kepada dirinya. Nah, jadi yang gitu-gitu itu, Pak. Kalau kita mau paham realitas yang seperti itu, maka seberapapun didapat akan sangat. Seorang istri ketika suaminya baru pulang kerja 1 harian, 2 harian, 3 harian, maka syukur pertama yang dia harus hadapkan kepada dirinya adalah suaminya pulang dalam keadaan sehat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Sudah? Karena kadang-kadang pulangnya suami dalam keadaan sehat tidak menjadi fokus rasa syukur kita karena orientasi kita pada hasil yang dia dapat. Nah, ini masalah. Nah, itu yang saya sebut. Sama kayak anak kita sekolah. Kalau dia ponten 5 di sekolah, di WA gurunya, Bu, mohon dipandu anaknya supaya belajar lebih serius. Anak ibu konten 5 ini di sekolah. Kan udah mau siap lah hajar di rumah itu begitu dia pulang. Iya kan? Siap-siap lah dihajar gini. Begitu dia sampai di rumah, biarkan dia tenang dulu. Puji kepada Allah atas pulangnya dengan selamat, baru silahkan dievaluasi. Itu namanya seimbang. Ini enggak, udah digantung mamanya rantai di depan apa? Di depan pagar. Begitu anaknya pulang, mak ini kena bantir ini. Enggak, hati-hati. Jadi maksud saya itu asas keseimbangan. Asas keseimbangan itu sebelum kita kufur atau mengevaluasi, temukan dulu kebaikan yang Allah sudah titipkan agar kekufuran atau evaluasi kita itu tidak terlalu sangat berkhianat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira. Baik, saya kira itu dulu lah ya. Terima kasih.